Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2 Akuntansi Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Salsa Mida dengan NIM 3112001041, kelas A ke-3B pagi. Pertama, sebutkan faktor penyebab timbulnya selisih antara laba rugi akuntansi dengan laba rugi fiskal. Yang pertama, karena terdapat perbedaan pengakuan prinsip. Kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Ketiga, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Kedua, jelaskan ruang lingkup PSAK 46. Ruang lingkup PSAK 46 yaitu PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan perbedaan temporer. Pertama, perbedaan temporer kena pajak, taxable temporary difference, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas diperhitungkan kembali atau recovered atau diselesaikan atau settled. B. Perbedaan temporer dapat dikurangkan atau deductible temporary difference, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas diperhitungkan kembali atau recovered atau diselesaikan. Keempat, PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil. Pada tanggal 1 Januari 2020 membeli sebuah mesin tenun seharga 1 miliar. Ditaksir umur ekonomis mesin ialah 5 tahun. Untuk perhitungan laba akuntansi atau komersial, mesin tersebut disusutkan berdasarkan metode garis lurus 20% setiap tahun. Namun, untuk tujuan perhitungan laba rugi fiskal, manajemen memilih metode saldo menurun atau declining balance method yang diperkenankan oleh Peraturan Pajak Penghasilan dengan presentase penyusutan 50% per tahun dari saldo buku. Pada tahun 2020, perusahaan memperoleh laba akuntansi atau komersial sebelum pajak sebesar 5 miliar dan tarif pajak penghasilan yang berlaku ialah 25%. A. Perbandingan pajak penghasilan dan laba akuntansi komersial setelah pajak tahun 2020 dapat dilihat di dalam tabel tersebut. Selanjutnya, B. Perbandingan perhitungan penyusutan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak ialah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai tercatat mesin adalah 800 juta, sedangkan dasar pengenaan pajak tax base adalah 500 juta. Maka selisih 300 juta didapatkan dari 800 juta dikurang 500 juta adalah perbedaan temporer kena pajak. Jika tarif pajak penghasilan ialah 25%, maka sejumlah 75 juta yang dihasilkan dari 25% dikali 300 juta merupakan kewajiban untuk membayar wajib penghasilan atas laba kena pajak pada periode mendatang dan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Penyajian liabilitas pajak tangguhan dapat dilihat dalam tabel berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.